Halo lagi, seneng banget Anda bisa gabung lagi di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar nih bab 23 dari materi Dr. Julie Smith, bab yang menarik banget tentang hal-hal yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadar. Kita kira membantu, ternyata malah bikin kecemasan kita makin parah. Jadi misi kita hari ini ya, mengidentifikasi kebiasaan ini, kenapa kita bisa terjebak, terus dampaknya gimana. Kayaknya membuka mata ke pola ini aja udah langkah penting banget. Oke, siap kita telusuri bareng? As itu sendiri sebetulnya bukan musuh loh. Itu kan alarm biologis kita. Sinyal aja. Yang jadi masalah itu seringnya bukan alarmnya, tapi gimana kita respon pas alarm itu bunyi. Nah, di sini nih ironisnya. Banyak cara kita buat mematikan alarm itu secepatnya, itu malah bikin sistem alarm kita makin sensitif di kemudian hari. Kayak ya terjebak lingkaran gitu deh. Lingkaran yang kita ciptakan sendiri ya. Gambaran yang kuat itu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar deh. Respon yang kayaknya paling logis pas cemas. Menghindar. Kan kalau ada sesuatu bikin takut, nggak nyaman, insting pertama ya jauhi aja. Rasanya kayak melindungi diri, wajar banget gitu kan. Misalnya, ada presentasi besar. Aduh, mending nggak usah maju deh, biar aman. Atau ada undangan pesta, deg-degan, ya udah tolak aja. Langsung lega gitu rasanya. Dia terasa logis banget di awal. Tapi, nah ini dia. Ini jebakan klasiknya kecemasan. Jadi gini cara kerjanya di otak kita. Otak itu kan belajar dari pengalaman, ya. Pas kita hindari situasi yang kita takuti, otak tuh nggak pernah dapat kesempatan belajar dua hal penting. Satu, kita tuh sebenarnya mampu loh hadapi itu. Dua, situasinya mungkin nggak sebahaya yang kita bayangkan. Yang kerekam malah sebaliknya. Oh, aku menghindar, terus aku aman. Berarti menghindar itu benar. Jadi tiap kali kita menghindar, kita tuh tanpa sadar lagi ngelatih otak kita buat lebih takut lagi nanti. Penghindaran itu nggak cuma mempertahankan cemas, tapi aktif memperkuat dia. Kita kayak nuker kesempatan belajar demi lega sebentar doang. Jadi tiap kita milih aman dengan menghindar, kita itu sebenarnya lagi bilang ke otak kita, iya benar, ancaman itu nyata dan aku nggak sanggup. Wah, agak ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Dunia kita rasanya jadi makin sempit. Hal-hal yang tadinya biasa aja, pelan-pelan jadi sumber cemas karena kita udah biasa menghindar. Mungkin awalnya cuma hindari presentasi gede, lama-lama rapat tim kecil juga males. Terus ditanya pendapat aja jadi enggan. Zona nyaman kita jadi kayak benteng, temboknya makin tebel, ruang gerak makin kecil. Ini bukan cuma soal kehilangan kesempatan loh, tapi bisa ngaruh ke kualitas hidup banget. Kebayang sih gimana ini terjadinya pelan-pelan. Mungkin Anda juga ngerasain ya, coba deh ingat-ingat, adanya sesuatu yang dulu biasa aja, tapi sekarang kok rasanya lebih susah atau nakutin. Gara-gara udah lama dihindarin gitu. Kayaknya semakin lama, gunung takutnya makin tinggi aja pas harus dihadapi lagi. Nah, kalau menghindar itu kayak nolak masuk ke arena sama sekali ya. Ada lagi nih jebakan yang lebih halus. Yang terjadi justru pas kita udah di dalam arena itu. Bab 23 nyebutnya perilaku aman atau safety behaviors. Nah ini nih yang menurut saya menarik banget. Soalnya sering banget nyamar jadi bagian cara kita bertahan hidup aja gitu. Betul sekali. Perilaku aman ini ya strategi-strategi kecil gitulah atau kadang gede juga sih yang kita lakuin di tengah situasi pemicu cemas. Tujuannya ya buat ngurangin gak nyaman saat itu juga atau mencegah bencana yang kita takutin. Masalahnya ya sama aja kayak penghindaran, perilaku ini juga ngirim pesan keliru ke otak. Otak belajarnya gini, aku selamat karena aku ngelakuin X atau Y, bukan aku selamat karena situasinya emang gak bahaya. Atau aku selamat karena aku bisa ngatasin. Coba kita bedah beberapa jenisnya ya yang ada di bab 23. Pertama ada melarikan diri, escape. Ini jelas ya, ninggalin situasi pemicu cemas sebelum selesai. Pas rasa cemas mulai naik gitu, contohnya. Lagi antri kasir supermarket, rame banget, mulai panik, tinggalin aja keranjang belanjaannya, keluar. Atau lagi ngobrol di pesta, mulai ngerasa canggung atau kayak dihakimi, terus buru-buru izin ke toilet, nggak balik lagi. Lega. Pasti saat itu juga. Tapi otak belajar cara atasi antrian atau obrolan selit, ia kabur. Ya ampun, iya ya. Sering nggak sadar kita lakuin itu. Kita pikirnya istirahat bentar, padahal bisa jadi itu pola kabur ya. Oke, yang kedua gimana? Kedua, penghindaran cemas, anxious avoidance. Ini agak beda sama penghindaran total tadi, ini lebih spesifik.
Hindari aspek tertentu dari situasi atau aktivitas yang bikin cemas. Misalnya Anda tetap ngantor, tapi milih naik tangga terus, nggak mau naik lift karena takut kejebak, atau setuju ketemu temen, tapi maunya cuma di kafe langganan yang itu-itu aja. Nggak mau coba tempat baru yang mungkin rame, atau kayak contoh di buku, pesan makan online terus, biar nggak usah ke supermarket, hindari interaksinya atau rasa cemasnya di sana. Tiap kali berhasil menghindar, ada rasa lega itu kan, nggak perlu hadapi itu hari ini. Ini malah memperkuat keyakinan kalau lift, tempat baru atau supermarket itu emang bahaya atau nggak bisa dihadapi. Menarik. Bedanya sama penghindaran total. Jadi ini kayak ngakalin situasi ya, bukan menghindar sama sekali. Oke. Lanjut yang ketiga. Ketiga, strategi kompensasi, compensatory strategies. Ini tindakan yang dilakuin setelah terpapar sesuatu yang ditakuti. Tujuannya buat netralin atau batalin efek paparan itu. Contoh paling sering ya orang dengan cemas kontaminasi, cuci tangan berlebihan banget pakai ritual abis pegang gagang pintu umum misalnya. Atau orang yang ngerasa tadi di rapat ngomong sesuatu yang bodoh, terus habis itu mikirin berjam-jam, analisis ulang omongannya, terus ngerencanain cara memperbaiki citra di pertemuan berikutnya. Tindakan ini didorong upaya redain cemas pasca kejadian, bukan karena kebutuhan atau logika. Wah, yang soal analisis ulang omongan itu kayaknya banyak banget yang ngalamin deh. Itu bisa jadi strategi kompensasi ya, bukan refleksi diri biasa. Bisa jadi, terutama kalau dilakuinnya berlebihan, kompulsif, terus didorong sama takut dinilai negatif, bukan karena pengen belajar aja. Bedanya di intensitas sama motivasi dasarnya sih. Tujuannya belajar atau lagi panik mikirin apa kata orang. Paham. Nah sekarang, anticipation. Ini kayaknya yang terjadi di pikiran kita ya. Apa? Antisipasi atau lebih pasnya kecemasan antisipatif. Ini pas kita habisin banyak waktu, energi mental buat mikirin skenario terburuk, mikirin semua yang bisa salah di situasi nanti. Seringnya barengan sama kewaspadaan berlebihan, hypervigilance itu. Jadi kita kayak scan terus lingkungan atau interaksi, cari tanda bahaya atau penolakan. Ironisnya, kita mungkin ngerasa ini persiapan yang bagus, aku cuma pengen siap gitu kan mikirnya. Padahal yang terjadi kita malah manasin sistem respons cemas kita sebelum kejadiannya beneran ada. Kita hidup dalam takut sama bayangan. Ini capek banget dan justru naikin level cemas dasar kita. Ini kayak nyiksa diri sendiri sebelum siksaan benerannya datang ya, yang mungkin juga nggak bakal terjadi. Lanjut, mencari kepastian, reassurance seeking. Ini juga umum banget kayaknya. Umum banget. Ini dorongan kuat buat nanya berulang-ulang ke orang lain. Minta konfirmasi kalau semua bakal baik-baik aja. Kalau kita nggak bikin salah fatal. Kalau mereka nggak marah. Kalau keputusan kita bener. Contohnya nanya terus ke pasangan, yakin nggak apa-apa aku pergi? Atau ke teman habis presentasi. Nggak jelek-jelek banget kan tadi? Diulang-ulang. Kepastian sesaatnya emang nenangin, tapi efeknya kayak candu. Kita jadi nggak belajar percaya sama penilaian diri sendiri atau toleransi ketidakpastian. Padahal itu bagian hidup kan? Ketergantungan ini juga bisa bikin hubungan sama orang lain jadi berat. Ya, kebayang sih gimana capeknya orang yang ditanyain terus. Oke, yang terakhir di daftar ini apa? Yang terakhir, ketergantungan pada benda atau orang. Reliance on objects, people. Ini keyakinan kalau kita cuma bisa hadapi situasi pemicu cemas kalau ada penyangga dari luar. Bisa benda fisik kayak selalu bawa obat penenang jaga-jaga padahal nggak pernah diminum. Atau selalu pegang botol minum pas ngomong di depan umum. Atau nggak bisa keluar rumah tanpa HP karena rasanya aman. Bisa juga orang, misalnya mau ke acara sosial cuma kalau ditemenin teman tertentu. Atau ngerasa nggak bisa kerjain tugas tanpa bantuan si A atau si B. Kehadiran benda atau orang ini jadi bukti buat otak kalau kita selamat ya, karena mereka ada, bukan karena kemampuan kita sendiri. Dengar semua ini dijabarin gini, wah cukup membuka mata ya. Rasanya banyak dari kita ngelakuin beberapa kombinasi ini tanpa sadar loh. Nggak sadar kalau itu strategi atasi cemas yang malah jadi bumerang. Mungkin Anda yang dengerin juga mulai ngenalin pola-pola ini. Entah itu selalu cek HP di keramaian, atau harus selalu punya rencana B. Kuncinya, kayak yang Dr. Smith bilang, perilaku ini tuh rasanya logis banget dan ngebantu saat itu juga. Tapi diam-diam, mereka itu ngambil kesempatan otak kita buat belajar pelajaran paling penting. Bahwa Anda itu sebenarnya mampu kok hadapi situasi itu, bahwa rasa nggak nyaman itu bisa ditahan, dan dunia itu nggak sebahaya yang dibisikin kecemasan. Persis. Dan ini inti pesannya bab 23 dan terapi kecemasan yang efektif ya. Buat mutus siklus ini tuh butuh keberanian. Keberanian buat ngelakuin kebalikan dari intuisi cemas kita. Yaitu pelan-pelan ngurangin,
Terus akhirnya ilangin perilaku aman ini sambil sengaja hadapi situasi atau perasaan yang kita takuti. Ini bukan soal nekat atau sembrono ya, tapi soal ngasih otak kita bukti baru lewat pengalaman nyata berulang kali. Tiap kali kita berhasil lewatin momen cemas, tanpa kabur, tanpa cari kepastian berlebihan, tanpa ngandelin jimat, kita itu lagi nulis ulang skrip di otak kita. Bangun jalur saraf baru yang bilang, ternyata aku bisa, atau ternyata nggak seburuk itu. Jadi ini bukan cuma nahan cemas aja ya, tapi secara aktif ngajarin ulang otak kita lewat pengalaman gitu ya. Tepat, ini proses belajar aktif. Dan Dr. Smith juga nyinggung pentingnya kita dasarin keputusan kita pada nilai hidup kita, bukan pada rasa takut. Tanya ke diri sendiri, apa sih yang benar-benar penting buatku? Tindakan ini menghindar atau pakai perilaku aman, bikin aku makin dekat atau makin jauh dari hidup yang aku mau. Pertanyaan ini bisa jadi kompas yang kuat banget. Kalau nilai Anda itu koneksi sosial, yang menghindari pesta karena takut canggung, itu menjauhkan Anda dari nilai itu. Kalau nilai Anda pertumbuhan karir, yang nolak presentasi karena takut gagal, itu menghambat Anda. Memilih bertindak sesuai nilai, walau nggak nyaman, itu jalan ke pertumbuhan. Memilih bertindak karena takut, itu jalan ke stagnasi. Ini ngasih perspektif beda banget ya. Jadi sadar sama pola penghindaran dan perilaku aman ini benar-benar langkah pertama yang krusial. Kayak kita akhirnya tahu musuh sebenarnya bukan cemasnya, tapi respon kita yang salah kaprah itu. Dengan ngenalin jebakan ini, kita jadi punya pilihan. Nggak lagi otomatis nurut sama rasa takut. Meskipun bab 23 ini fokusnya identifikasi masalah ya, kesadaran ini aja udah buka pintu buat solusi. Kayak teknik nenangin diri atau cara hadapi pikiran cemas yang mungkin dibahas di bagian lain nanti. Tapi tanpa sadar ini dulu, teknik apapun mungkin kurang nampol ya jangka panjangnya. Oke, sebelum kita tutup nih penelusuran bab 23 ini, kita tarik benang merahnya yuk. Poin kuncinya. Pertama, banyak strategi instan buat redain cemas, ironisnya, malah jadi bensin yang bikin dia awet dan makin kuat. Kedua, dua jebakan utamanya itu penghindaran, jauhi situasi, sama perilaku aman. Trik pasti di situasi. Ketiga, dan ini penting banget, ngenalin pola ini di diri kita itu langkah pertama krusial, biar bisa keluar dari siklus itu. Buat bangun ketahanan sejati. Ini bukan soal ngilangin cemas ya, tapi ngubah hubungan kita sama dia. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ajak Anda refleksi sedikit, lanjutan dari obrolan kita. Coba deh pikirin sebentar, dari semua perilaku aman tadi, kabur, hindari cemas, kompensasi, antisipasi berlebih, cari kepastian, atau gantungin diri ke sesuatu seseorang, ada nggak satu aja yang paling sering jadi andalan Anda pas cemas datang? Identifikasi satu aja, yang paling dominan. Sekarang, bayangin skenario nanti Anda ada di situasi pemicu cemas itu. Gimana kalau cuma sekali itu aja, Anda sengaja milih buat nggak ngelakuin perilaku aman andalan itu? Biarin aja rasa nggak nyaman muncul tanpa coba diperbaiki pakai cara biasa. Apa yang Anda prediksi bakal terjadi sama pengalaman cemas Anda? Dan lebih jauh lagi, apa dampaknya ke keyakinan Anda soal kemampuan diri sendiri jangka panjangnya kalau Anda mulai berani ngurangin bantuan sementara ini? Nggak perlu jawaban sekarang kok, cukup amati diri Anda dengan rasa ingin tahu aja yang lembut tanpa ngejudge. Kesadaran ini bisa jadi awal perubahan yang berarti banget loh.